Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mojokerto. Nama saya Devi Akta Pratiwi dari SMP Islam Brawijaya. Nama saya Marita Putri Fitria dari SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Nama saya Sistiani Wayunindya dari SMP Negeri 4 Kota Mojokerto. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Devi. Selamat pagi dia. Pagi. Sehat Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi ya, hari nanti kan kita akan melaksanakan satu coaching. Iya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, saat ini saya akan melakukan namanya pra coaching. Ini saya sebagai supervisor akan melakukan beberapa hal sebelum melakukan coaching. Iya, siap. Sudah siap? Siap Bu. Namun Bu, sebelum kita mulai praktek ini, saya akan menyampaikan terkait beberapa rubrik yang akan diberikan penilaian kali ini, supaya dia juga paham dan tahu nanti ketika proses masa coaching, jadi itu tidak keluar dari yang penilaian sebelumnya. Jadi nanti untuk penilaian dia yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dari proses nanti setelah coaching nanti dia bisa memiliki prinsip dari yang namanya seorang coach, yaitu pembicaraan, fokus kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya itu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri yang meliputi kehadiran ilmu, kompetensi, kemungkinan positif, dan juga memastikan performa yang berbobot, tentunya dengan teknik. Dan juga saya berharap nantinya dia di akhir kecakapan itu pada saat melaksanakan coaching, dia juga menggunakan analisa, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga pembelajaran. Itulah dia rubrik yang saya jadikan sebagai penilaian dalam proses coaching. Apakah dia sudah bisa dipahami? Nah, sebelum kita mulai coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, nanti pada saat proses coaching, dia akan menggunakan potensi yang Saya ingin menggunakan kompetensi yang menggunakan sama menggunakan juga pertanyaan itu. Jadi nanti pada bagian nanti saya akan mengulas dulu hal itu yang dia terkait kehadiran ilmu dan juga menanyakan pertanyaan protokol. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan? penilaian Ibu memaksimalkan kompetensi saya, terutama bagian kreatif dan Terakhir dia ya, pertanyaan saya apa itu harapan dari observasi yang kita lakukan? saya berharap observasi yang saya lakukan nanti bisa berjalan lancar dan observasi merasakan bisa memahami apa yang telah kita diskusikan dan bisa memberikan solusi-solusi untuk masalah yang itu. Baik gitu ya, terima kasih tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya antara dia dengan si coachee bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat untuk tujuan yang benar. Baik Bu, terima kasih. Baik gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rita. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dia. Sehat-sehat Bu Marita. Alhamdulillah saya sehat Bu hari ini. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah Ya. sehat. Baik Bu Marita, hari ini ada yang akan didiskusikan dengan saya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya ini istilahnya apa ya Bu ya, gagal menjadi seorang guru. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya melihat bahwa anak-anak yang saya ajar ini tidak memiliki keaktifan dalam belajar. Iya. Jadi hari ini Bu Marita akan didiskusikan merasa ibu gagal sebagai guru ya, terutama anak-anak yang belajar kurang aktif. Betul Bu. Baik Bu, sebelum kita lanjut ke percakapan berikutnya, apa sih tujuan
tujuan dari pemerintah untuk melakukan percakapan dan diskusi hari ini? Tujuan yang ingin saya capai dari percakapan ini tentunya saya ingin menjadikan murid saya aktif dalam pembelajaran, Bu. Jadi saya berusaha untuk mencari sebuah solusi bagaimana sih strategi saya dalam belajar dan bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mencari solusi ya, Bu ya, Betul. agar anak-anak bisa aktif dalam belajar di kelas. Baik Bu Marita, menurut Bu Marita pengamatan itu apa penyebab dari anak-anak kurang aktif di kelas? Sepertinya sih menurut saya ya Bu, karena mungkin metode pembelajaran saya yang hanya itu saja, jadi mungkin hanya ceramah saja. Karena saya beranggapan bahwa ceramah itu bisa memperbanyak pengetahuan yang akan dimiliki siswa, akan tetapi sepertinya apa yang saya lakukan itu keliru. Kenapa? Siswa saya itu terlihat seperti mengantuk, seperti saya itu berdongeng ketika berada di kelas, terus mereka itu juga tidak aktif dalam pembelajaran begitu. Jadi dengan menggunakan metode ceramah ya Bu ya, anak-anak menjadi kurang aktif. Tetapi menurut Bu Marita metode itu sudah sangat baik ya. Iya. Dari permasalahan tersebut kondisi dia yang ingin dicapai itu yang seperti apa sih? Kalau kondisi ideal, terutama dalam hal pembelajaran, saya inginnya anak-anak itu aktif itu bertanya, aktif dalam memperoleh pengetahuan, lalu mereka aktif dalam diskusi. Ya, jadi Ibu menginginkan anak-anak aktif dalam berdiskusi, aktif dalam pembelajaran seperti itu Ya, yang intinya tidak mengantuk lagi. Ya, betul. Ya, atau keluar kelas itu yang ya saya menyadari bahwa itu semua ya mungkin ketidakinginan mereka untuk belajar ya karena mungkin mereka merasa bosan. Iya, jenuhan ya. Ya, jenuh. Kalau diukur dari angka ya, dengan angka dari skala 1 sampai 10 kondisi yang saat ini ya Bu ya, sampai ke angka berapa? Kalau menurut saya sih skalanya kayaknya masih di skala 5, Bu. Ya. Baik. Kira-kira ya Bu ya, berdasarkan pengamatan itu apa langkah atau solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi Mungkin saya akan, ini langkah awal ya Bu ya, mungkin saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru terkait pengalaman Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana sih caranya membuat siswa itu aktif di kelas. Artinya mereka itu memang benar-benar mengikuti pembelajaran kita, termotivasi secara penuh, tidak mengantuk, tidak sering izin kemana-mana. Jadi itu sih Bu yang mungkin bisa saya lakukan. Atau mungkin saya juga bisa mencoba untuk menerapkan beberapa metode pembelajaran atau menerapkan model-model pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Ya, betul. Jadi dengan berbagai jenis metode pembelajaran ya, dengan teknis strategi pembelajaran yang bervariasi yang akan bisa mengaktifkan siswa itu ya. Nah, kira-kira ya Bu, kalau Ibu sudah menerapkan metode demikian seperti yang Ibu sampaikan, kondisi idealnya bisa mencapai angka berapa? Berdasarkan ketiga hal tersebut mungkin saya ingin ya mungkin minimal di skala 8 lah Bu. Ya minimal 8 lah skalanya. Ya. Kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan hari ini? Setelah percakapan ini mungkin saya akan berusaha dengan giat belajar ya Bu ya, belajar sebagai seorang guru, bagaimana saya akan memahami sebuah metode maupun model pembelajaran yang bisa diterapkan dan sesuai dengan materi yang saya ajarkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu akan aktif, mereka mau mengikuti pembelajaran dengan senang, dan mungkin saya juga akan bisa sharing dengan Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan metode atau model pembelajaran yang menarik bagi murid. Ya. Bu, kira-kira Bu Marita butuh waktu sampai berapa lama untuk melaksanakan rencana? Intinya rencana yang saya obrolkan dengan panjenengan ini mungkin akan saya terapkan lebih cepat lagi. Mungkin besok saya sudah akan mulai menerapkan rencana aksi saya. Mungkin ada dukungan yang dibutuhkan dari berbagai pihak, dari siapa saja yang Baik. dibutuhkan.
Tentunya saya membutuhkan dukungan intinya dari diri saya sendiri dulu Bu ya. Kalau misalkan motivasi diri saya terbentuk untuk meningkatkan keaktifan siswa, maka itu akan berjalan. Lalu setelah itu Bapak Ibu guru yang punya pengalaman terkait bagaimana caranya agar siswa itu aktif di kelas, dan mungkin saya juga akan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan mungkin juga teman-teman sejawat saya yang ada di dalam NGMP Kota Mojokerto. Jadi kami bisa saling sharing berbagi pengalaman. Sangat lengkap sekali mulai dari diri sendiri, rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan di luar sekolah. Baiknya itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan yang ini? Menurut saya apa ya Bu ya, sudah merasa lega. Kenapa? Awalnya itu saya merasa bahwa saya kok gagal sih jadi seorang guru. Tapi setelah percakapan ini saya merasa bahwa saya belum gagal. Kenapa? Saya bisa berupaya untuk bagaimana sih caranya bisa mengembalikan keaktifan siswa di kelas melalui mungkin beberapa rencana yang akan saya lakukan. Iya Bu. Dari Bu Marika yang tadi sudah banyak solusi yang bisa dilakukan dari percakapan ini. Semoga Ibu bisa melanjutkan rencana-rencana ke depannya ya Bu ya. Untuk ke depannya apa Ibu Marika bersedia untuk melakukan diskusi lagi dengan saya? Saya sangat bersedia Bu. Mungkin Bu Dia bisa membantu saya dalam mengevaluasi apa saja rencana yang sudah saya lakukan. Jadi mungkin kalau memang saya membutuhkan arahan dari Bu Dia juga, mohon Bu Dia berkenan untuk saya di situ. Siap Bu Marika, terima kasih untuk percakapan hari ini. Semoga nanti proses coachingnya Bu Marika dengan coachingnya bisa berjalan lancar. Oke, terima kasih Bu. Oke, selamat pagi Bu Dia. Pagi Bu. Bu Dia, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama coaching gitu ya. Jadi saya sudah menjadi supervisor dalam kegiatan tadi. Hari ini kita akan mencoba untuk bertanya-tanya terkait apa sih perasaan Ibu dan sebagainya. Iya. Tapi Bu, sebelum saya bertanya, mungkin saya ingin tanya dulu, bagaimana perasaannya Bu Dia tadi setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya sangat senang sekali Bu ya. Dari awal Ibu sudah menyampaikan Ibu harus menerapkan kompetensi inti pada proses coaching. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan psikologi seperti itu. Jadi sangat menyenangkan gitu. Senang ya Bu Dia tadi. Baik Bu, saya ingin tahu penilaian Bu Dia gitu ya. Tadi dari apa yang sudah saya sampaikan di awal pada para observasi gitu ya, Bu Dia kan sudah menentukan nilai yang akan diobservasi. Oke, Bu Dia bisa menceritakan dulu bagaimana tadi proses coachingnya, kemudian apa yang sudah baik berjalan dalam proses coaching. Dari pertama Bu, saya menyampaikan tahapan pertanyaan. Sebelum bertanya, saya menanyakan tujuan si coaching, berdiskusi dengan saya sampai saya memaksimalkan pertanyaan dan menjadi aktif juga di situ, sehingga si coaching merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan saya dan bisa menggali ide-ide. Berarti tadi yang menjadi indikator penilaian itu sudah berjalan ya Bu Dia ya. Dan ini sama seperti yang dikatakan saya, tadi apa Bu Dia sampaikan dari awal Bu Dia menyampaikan tujuan, kemudian membuat coaching nyaman, itu sudah sesuai dengan kata saya. Iya. Boleh, baiklah Bu Dia, bolehkah saya akan mengatakan hasil tadi Bu Dia? Mau silakan. Tadi yang saya lihat juga yang saya amati proses coaching yang dia lakukan dengan coaching, tadi juga sudah sangat luar biasa sekali. Mulai dari awal juga sangat enjoy sekali menikmati gitu ya, kayak tidak ada beban, menjalin kemitraan dengan coaching itu sangat luar biasa. Kemudian juga sudah menyampaikan kalau masalah aktivitas secara rumput dari tujuan sudah sampaikan. Dia juga bisa mengidentifikasi permasalahan coaching dengan baik. Kemudian juga bisa membuat rencana aksi untuk
masalah yang dihadapi, dan juga ada namanya tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali ya. Akhirnya itu menjadi apa ya, rekan saya yang saya amati dari dulu. Baik, bagaimana perkataan Bu Dia setelah mengingatkan kenapa saya ada di dia? Saya senang sekali Bu Devi, apa yang disampaikan Devi sesuai dengan yang saya lakukan. Alhamdulillah proses kerjanya berjalan lancar dan kompetensi inti yang ada pada coaching sudah saya rasakan. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi ya yang dia kembangkan selain ini? Iya, selain ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu komunikasi yang efektif, Bu. Dan bisa membantu saya dalam melakukan proses coaching. Jadi komunikasi yang itu dia ya. Iya. Itu dia, semoga kompetensi yang dia capai ini bisa apa ya, bisa dijalankan dengan baik. Bu, terakhir Bu, coba Ibu simpulkan ya, selama proses dari kita melakukan observasi, kemudian saya juga melakukan coaching sampai saat ini melakukan observasi ini, saya ingin tahu bagaimana sih atau apa yang bisa disimpulkan dari Dari kegiatan ini Bu, saya sangat termotivasi sekali dengan Bu sebagai supervisor dan mengamati selama saya coaching dengan coach saya merasa percaya diri Bu melakukan coaching sampai strategi menemukan solusi-solusi dan validate dari coachingnya sendiri sehingga menemukan solusi dari permasalahan. Jadi akhirnya ada yang baik yang kita dapatkan Bu Dia ya setelah proses. Baik dia, mungkin saya rasa itu kegiatan fasilitas, semoga tadi yang baik bisa juga tetap kembangkan, pertahankan, dan yang jadi tujuan yang ingin dikembangkan itu bisa terapkan dengan baik. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Dia, monggo.